0701231001 akan menceritakan tentang kisah Nabi dari lahir hingga wafat. Nasab-nasab Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Nabi Ilyas bin Mutlah bin Nizar bin Ma'ad dan bin Adnan. Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal atau tanggal 22 April tahun 571 Masehi pada tahun Gajah. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan. Tanda-tanda kerasulan yang terjadi pada saat Rasulullah wafat diantaranya padamnya api-api yang disembah oleh orang Majusi, runtuhnya 10 balkon istana Kisra, dan tenggelamnya gereja-gereja yang ada di Buhairah. Pada saat itu, Siti Aminah menyuruh orang untuk mengabarkan kepada Abdul Muthalib akan kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun menerima kabar tersebut dengan sukacita dan penuh gembira. Setelah itu, Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad, dan pada saat itu nama Muhammad belum ada pada kalangan orang-orang Arab. Rasulullah dihitan pada umur 7 hari seperti orang-orang Arab biasanya. Rasulullah pertama kali diasuh oleh Suwaibah, hamba saya Abu Lahab. Setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah hingga umur 5 tahun. Halimah merasakan keberkahan pada dirinya akibat mengasuh Nabi Muhammad, seperti adanya kelimpahan air susu pada domba-domba Nabi Muhammad, pada domba-dombanya Halimah, karena pada saat itu domba-domba tetangga-tetangganya Halimah tidak ada yang memiliki air susu yang melimpah seperti dombanya Halimah dan keberkahan-keberkahan lainnya. Hingga pada suatu hari terjadilah peristiwa pembelahan dada. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang bermain-main dengan teman-temannya. Lalu datanglah malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan mengambil kotoran dalam hati Nabi Muhammad dan membasuhnya dengan air zam-zam dari dan baskom emas dari surga. Karena hal itu Halimah menjadi takut dan mengembalikan Nabi Muhammad kepada pangkuan ibundanya Siti Aminah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibundanya sampai umur 6 tahun. Pada saat itu ibundanya ingin menziarahi makam ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah di Madinah. Pada saat perjalanan pulang, Siti Aminah ini mengalami sakit, lalu dia meninggal di daerah Abwa. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya ini dan menomorsatukannya daripada yang lain-lain. Lalu pada umur 8 tahun kakeknya ini sakit dan meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sebelum itu Abdul Muthalib telah memberikan pesan kepada Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad. Lalu Abu Thalib mengiyakan dan akhirnya Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya. Pamannya sangat melindungi dan menyayangi Nabi Muhammad. Pada umur 12 tahun Nabi Muhammad dan Abu Thalib berdagang ke Syam, dan di pertengahan jalan mereka berjumpa dengan seorang Buhairah. Buhairah tersebut mengatakan bahwa tidak ada satupun batu dan tumbuh-tumbuhan yang tidak bersujud kecuali kepada engkau. Lalu adanya tanda kerasulan di pundak Nabi Muhammad. Lalu Buhairah tersebut mengatakan bahwasannya mereka lebih baik pulang karena takut akan diserang oleh orang-orang Quraisy yang ada di Syam. Setelah itu pada umur 15 tahun terjadi peristiwa perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah melawan Qais Ailan karena adanya pelanggaran bulan-bulan suci dan tanah haram. Lalu pada saat remaja Nabi Muhammad menghabiskan waktunya dengan menggembala kambing. Pada umur 25 tahun Nabi Muhammad membawa barang dagangan Khadijah ke Syam.
Setelah barang dagangan Khadijah diperjualbelikan oleh Muhammad, Khadijah mendapatkan keuntungan yang besar. Pada saat itu Nabi Muhammad disertai dengan pembantunya Khadijah, yaitu Maisarah. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad dan Khadijah menikah dengan mas kawin 2 ekor unta dan memiliki anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Putranya telah meninggal pada waktu kecil dan putri-putrinya semuanya meninggal, namun sempat memeluk agama Islam. Dan Fatimah meninggal setelah 6 bulan kepergian Nabi Muhammad. Lalu pada umur 35 tahun terjadi peristiwa renovasi Ka'bah, karena pada saat itu Mekah banyak diserang oleh banjir. Oleh karena itu Ka'bah menjadi rusak. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam pintu Ka'bah. Pada umur 40 tahun terjadi peristiwa turunnya wahyu. Pada saat itu Rasulullah sering berdiam diri atau berkholwat di Gua Hira membawa bekal gandum. Orang-orang yang ingin dimasukkan kemukjizatannya kepada dirinya, maka dirinya harus kosong dan bersih dari segala dosa. Oleh karena itu Nabi Muhammad sering berkholwat di Gua Hira. Hingga pada 21 Ramadan, tepat tanggal 10 Agustus 610 Masehi, Malaikat Jibril datang membawa wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad menerima tersebut dengan ketakutan hingga dia pulang menemui Khadijah dan menceritakan semuanya. Selang itu lumayan lama wahyu tidak ada turun, sehingga Rasulullah tuh kayak merasa gelisah. Makanya daripada itu dia pun berjalan-jalan di sekitaran Mekah, lalu dia melihat ada sesuatu di langit. Lalu Nabi Muhammad mendatangi Malaikat Jibril yang sedang menurunkan wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudaththir 1-5. Lalu dia menceritakan kepada keluarganya, selimutilah aku. Setelah itu kita masuk ke tahapan dakwah. Mekah 13 tahun dan Madinah 10 tahun. Tahapan dakwah Mekah 13 tahun, yang pertama sembunyi-sembunyi. Pada saat itu Nabi Muhammad banyak melakukan dakwah kepada kerabat dekatnya yang menekankan akidah Islam, hingga Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Karena Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, maka ikutlah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah untuk juga masuk Islam. Yang kedua, dakwah sekitar ahli Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad mengumpulkan Bani Muthalib dan Bani Hashim dan mendakwakan kepada mereka, dan akhirnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Namun orang-orang Quraisy ini yang tidak menerima masuk Islam, mereka tidak segan-segan untuk menyerang Nabi Muhammad dan orang-orang yang masuk Islam, hingga terjadilah pemboikotan Bani Hashim selama 3 tahun, dari tahun ke-8 sampai tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian ini terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Hingga pada saat itu tahun tersebut dibilang dengan tahun duka cita. Untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan, Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk berdakwah dengan harapan besar masyarakat Taif akan menerima Nabi Muhammad dengan gembira. Ternyata masyarakat Taif malah sebaliknya, mereka melempari batu kepada Nabi Muhammad dan menyerang Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad pun merasa sedih, hingga Nabi Muhammad pun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad melakukan dakwahnya di Madinah selama 10 tahun. Setelah itu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu berangkatnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha yang menghasilkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Berakhirlah masa dakwah Nabi Muhammad, hingga Nabi Muhammad pun merasa tugas dia sudah selesai. Oleh karena itu Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, karena terlintas di sanubarinya bahwa waktu untuk dia hidup tidak lama lagi. Hingga ke detik-detik perpisahan, yaitu
Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada para sahabatnya, menziarahi para syuhada di Baqi. Setelah itu menyiapkan pasukan yang besar untuk lalu pada akhir Safar Rasulullah mengalami sakit demam sampai 14 hari, hingga pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Rasulullah berpulang ke rahmatullah pada umur 63 tahun.